Untuk persiapan, silakan disiapkan yang perlu disiapkan karena kita akan memulai sebentar lagi. Kita kasih waktu sekitar 10 detik ya. Silakan buku-bukunya diambil dulu dari tasnya. Situ coba cari di meja. Meja dah, meja. Ada. Bu, izin bareng sama DP. Di mana ya? Ya saya sama izin ya. Boleh. Oke. Nah, ya. Ini sama Ani. Udah. Oke. Sudah siap. Silakan duduknya dengan tertib, dengan baik, tidak mau ngobrol. Oke, siap ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ketua kelasnya ada? Oke, oh ya ada. Silakan ya, Aga, boleh dipimpin doanya. Baca basmalah saja ya. Sikap tertib, sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai, supaya kalian juga lebih nasionalis ya, kalian mencintai tanah air, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada yang mau diri Jan? Masya Allah. Devin, silakan maju ke depan. Nak. Silakan yang lain berdiri. Berdiri di tempat duduknya masing-masing ya. Oke, ya. Guru menjelaskan apa lagi? Tidak makan dan minum. Tidak bawa makanan. Diperbolehkan tapi kalau minta izin, ya kan? Apa lagi? Terus apa ya? Apa nak? Tidak boleh ribut tadi, yang tertib ya. Nah ini Ubed sudah rangkumkan kerapian seragam, kebersihan kelas, aktif saat belajar, tidak berisik. Ada yang mau ditambahkan? Ubed tambahkan di sini. Apa tadi? Makan, kita
makan dan minum tapi minta izin, gitu ya. Ya. Ada lagi? Nggak ada. Tidak ya, jadi kita save. Terima kasih kesepakatan kelas kita. Kemudian kita bisa pakai sampai akhir kelas ini nanti ya. Iya. Oke. Baik. Nah, kalian sudah lihat Google Classroom kan ya? Udah. Sudah ya? Ada yang udah coba baca-baca gitu? Sudah? Ada yang tahu nggak materi kita hari ini apa? Organ pencernaan. Lebih tepatnya apa? Sistem. Sistem pencernaan. Bagian apa? Kan kemarin sudah yang organ kan sudah, betul tidak? Betul. Berarti hari ini tentang Penyakit. tentang penyakit, nggak usah ragu-ragu tentang penyakit atau gangguan. Gitu, betul ya, tentang gangguan. Nah, jadi sebelum ke sana kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk yang pertama bisa menjelaskan jenis-jenis gangguan pada sistem pencernaan. Terus kemudian menjelaskan penyebabnya apa saja, gejalanya apa saja, dan kaitannya pada organ. Jadi organ yang sakit tuh di bagian mana sih sehingga kalian bisa ngaruh gitu, ngaruh ke gangguan tadi. Begitu ya guys ya. Good, thank you Hafiz. Kemudian next materi sebelumnya apa? Berarti kalau kita bahas tentang gangguan sistem pencernaan, berarti materi yang kemarin masih ingat ya? Macam-macam. Ya, macam-macam. Organ-organ Ya. apa? Pencernaan. Pencernaannya, organ-organ pencernaannya. Oh, berarti nutrisi yang dicerna, betul. Organ-organ dan fungsinya kan begitu. Coba kita sebentar ya flashback. Nah, ini masih ingat kan ada karbohidrat kemarin yang kita uji nutrisi, ya kan? Ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin. Kalau organ pencernaannya apa saja? Mulut, esofagus, lambung, betul? Usus halus, pinter, usus besar, anus. Satu lagi sebelum ke usus halus. Pankreas, pinter, dapat stempel. Kita tak kasih W, kita kasih O, kita kasih W. Wow. Di mana stempelnya? Di sini ya. Ya, ini stempelnya nanti bisa ditukar pada saat selesai semester ya. Jadi selesai semester dikumpulkan untuk ditukarkan dengan poin nilai. Kelas dulu ya. Selamat ya. Baik. Oke, betul ya. Tadi organ-organnya sudah semuanya. Ini kalian betul sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah pernah nggak kalian sakit perut gitu? Saya pernah. Pernah ya? pernah. Gimana rasanya? Sakit. Sakit. Apa tadi? Diare. Apa tadi? Diare. Memangnya tahu nggak diare itu sebenarnya yang sakit di bagian mana? Di sini. Bagian perut yang mana? Bagian sini. Oh, ini. Bagian sini. Kita banyak di dalamnya. Ya lambung ya. Lambung. Gitu. Right? Ya. No. Nah, nanti ini akan kita cari tahu bersama, Bu. Saya tuh diare katanya Devin. Memangnya yang mana? Bagian mana berarti? Bagian perut dalam mana yang sakit? Tadi ada yang bilang lambung, tadi ada yang bilang no, bukan lambung. Nah, itulah nanti kenapa kita mempelajari materi hari ini supaya tahu kalau ada penyakit di sistem pencernaan, organnya mana yang sakit. yang bermasalah. Begitu. Oke. Nah, jadi itu ya nanti kenapa kalian bisa mempelajari materi ini, tujuannya untuk ya seperti tadi. Oke, sekarang sambil dibuka laptopnya boleh. Oke, Bu. Laptopnya kalian bawa, ada yang tidak bawa, kalau tidak bawa boleh bergabung bersama teman sebelahnya. Terus kemudian dikonekkan ke WiFi. Kemudian kita masuk ke Google Classroom ya. Oke, Bu. Kita masuk ke Google Classroom. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jadi
ada link, sudah disambungkan ke link di situ. Mungkin ada sebagian yang sudah coba buka-buka tadi malam ya. Ya, oke. Kalau ada sebagian yang sudah download berarti boleh dibuka downloadannya, gitu kan? Nah itu ada dua link, yaitu yang video dan artikel. Oke, video dan artikel. Bu Betty kasih waktu sekitar 6-7 menit. Silakan kalian boleh pilih salah satu aja. Kalau video aja. Kalau artikel saja yang dibuka. Boleh ya. Silakan sambil dibuka. Boleh membuat catatan-catatan kecil kalau merasa kayaknya nanti aku akan lupa deh yang ini. Boleh. Silakan. Dimulai dari sekarang. Ada pertanyaan? Belum? Ya, dibuka dulu aja. Oke, bisa. Nah, kalau yang YouTube itu klik yang ini, yang tonton di YouTube. Kalau nggak bisa dibuka di situ, dikliknya di tonton di YouTube. Tonton YouTube. Kalau YouTube nggak bisa, YouTube. Nggak deh. Bisa nggak? Yang artikel atau video? Nah ya, yang ini. Silakan dibaca dulu secara pertama. Nanti kita akan breakdown satu persatu gangguan-gangguannya ya. Baca mana baca? Oh, udah ada baca. Nah itu, ada, yes. Oke, dipilih salah satu saja. Untuk kalian tinggal 5 menit ya. Kita membuat catatan-catatan kecil dulu ya. Oke, setelah ini kalian akan membentuk catatan. Nah, oke. Rizky bisa. Rizky boleh gabung. Kakak sama Rizky. Kok apa sama kakak? Boleh. Boleh. Meja sini ada masalah? No? Ya? Bisa tanya ini satu. Boleh. Boleh. Jadi baca. Baca juga. Oh, oke. Nah, kalau suka membaca berarti artikelnya. Kalau suka nonton berarti ya videonya.
Nyari-nyari nggak apa-apa. Apa nak Kalila? Kan ada beberapa orang yang nyebutnya usus kecil dan usus besar ya Bu. Tapi ada juga yang nyebutnya usus halus. Saya bingung Yang mana yang betul? Iya. Begitu. Dua-duanya bisa. Usus kecil, usus halus bisa. Tapi kan usus kecil kan nanti dibagi lagi yang menjadi 3 yang kemarin tuh ya. berarti Gitu. kalau usus besar biasanya orang tetap nyebut Usus besar atau kolon. Nah, itu. Usus besar atau kolon. Good question. Terima kasih bertanya. Yang lain juga boleh kalau mau bertanya. Gimana? Ya? Sudah ya? Baik, waktunya sudah habis. Silahkan ditutup laptopnya. Waktunya sudah habis. Silahkan ditutup laptopnya. Oke. Coba Buben itu sampai 3 ya. Silahkan ditutup laptopnya. 1, 2, 3. Dan oke, terima kasih sudah semuanya. Baik, coba tadi penyakitnya aja deh, apa aja coba yang kalian baca tadi atau ini lihat. Diare, sembelit atau apa nama lainnya? Konstipasi, ambeien atau pasir, radang usus buntu, hepatitis, liver tadi ya, hepatitis atau liver, apa lagi? Ya, asam lambung atau tadi GERD, muntaber, gastroenteritis, ya banyak ya. Mudahan tadi ingat ya gejala-gejalanya, penyebabnya kan tadi sudah baca-baca sekilas begitu ya. Nah sebentar lagi juga akan memberikan LKPD ini, lembar kerja peserta didik kalian ya, untuk kalian ya. Nanti ini adalah lembar kerja individual. Silahkan kalian kerjakan ya. Boleh karena silakan kalian kerjakan masing-masing ya. Jadi Bubet harap kalian tidak berdiskusi karena nanti ada waktunya sendiri untuk diskusi. Mana? Oh ya, baik. Ya, kurang satu lagi. Kalian juga sembelit tadi kayak apa? Di mana? Yesus mana? Oke, sambil dilihat di layar itu udah ada contohnya ya. Ya nak, terima kasih Pintar. Oke, nih, gue jelaskan sedikit. Boleh dilihat dulu nak. Oke, penyakitnya diare. Organ yang bertanggung jawab atau organ yang bermasalah apa? Nih di sini. Terus penyebabnya apa sih kok bisa diare? Dan gejalanya apa sih? Begitu juga dengan nomor 2, 3, 4, 5 ya. Gue kasih waktu 2 menit ya. Soalnya itu satu-satu aja ya, nggak perlu banyak. Jadi organnya 1, penyebabnya 1, gejalanya 1 tiap penyakit. Namanya jangan lupa dikasih nama. Oke. Ada yang mau ditanya boleh present? Gejala itu tanda-tandanya, ciri-cirinya apa sih gitu. Misalkan kayak tadi kamu di awal sakit perutnya melilit, begitu itu kan tanda gejala gitu. Nah kalau diare itu yang gimana? Penyebab GERD tadi adalah kata lainnya apa tadi? Asam lambung. Berarti kira-kira apa yang menyebabkan asam lambungnya naik gitu kan? Penuh.
bagian mana? Gejalanya kalau dirasa kayak di bagian mana? Terus sambil diingat lagi fungsi organnya. Nah, fungsi organnya. Satu menit. Oke, iya. Sambil dicek kembali sambil nunggu temannya cek juga. Alright, fine Pak. Oke, kita akan semua mengoreksi bersama-sama. Oke, cara koreksinya seperti biasa, ya. Di antar meja aja. Halo. Ibu. Siap ya? Kita koreksi ya sudah ya. Kita akan mencari tahu jawaban mana yang benar supaya kalian tahu oh ternyata jawabanku tadi salah ternyata benar gitu ya. Oke, hitungan 4 kali. Hitungan pertama apa? Diangkat. Hitungan kedua kasih temannya yang sebelah kanan. Hitungan ketiga kasih lagi sebelah kanan. Hitungan keempat kasih lagi sebelah kanan, stop. Belum. Oke, semuanya jawaban masing-masing diangkat. 1 diangkat, Rizky. Oke. Hitungan kedua kasih temannya sebelah kanan, Rizky kasih sini. Nah, oke 2. Dapat semua? Ganti lagi, tukar lagi ke sebelah kanan 3. Oke, tukar lagi, Rizky ambil di sini. 1 kali lagi tukar, 1 kali lagi hitungan keempat. Oke, sudah. Ada yang dapat jawaban sendiri? Ada yang dapat jawaban sendiri? Tidak ya? Oke. Baik. Nah, halo. Cara men-scoringnya adalah seperti ini. Setiap jawaban yang betul itu skornya 1. Setiap jawaban yang betul. Halo. Jawaban yang betul skornya 1. Misalkan diare tadi organ yang bermasalah betul, oh berarti compreng 1. Berarti kalau betul semua comprengnya nanti ada berapa? 5 kali 3? 15. Oke, berarti kita coba ya yang nomor 1 dulu. Tadi pertanyaannya adalah diare. Diare. Organ yang bermasalah apa? Usus, halus dan besar. Diare, usus halus dan besar. Harusnya apa? Usus bagaimana kan usus ada halus dan besar. Usus halus dan besar. Tapi lebih Tapi lebih tepat lagi adalah jawabannya sebenarnya usus besar. Silakan usus besar. Kalau usus aja boleh deh. Tambahin besar gitu, tambahin besar. Meskipun sebenarnya nggak boleh ya, karena usus halus dan usus besar fungsinya beda. Oke, next. Sekarang penyebabnya diare apa saja?
Apa nak? Infeksi bakteri atau usus. Infeksi bakteri di usus. Apa nak? Minum berlebih? Ya. Coba ini ya. Nah, ada jawaban yang lain silakan dicocokkan di sini. Gejalanya apa? Pengen? Ya, rasanya diare. Terus sakit. Terlalu lancar BAB-nya, melilit dia kan? Apa? BAB-nya encer. BAB-nya encer. Ya. Ada lagi yang lain? Yang beda? Enggak? Silahkan dicontrengin. Tadi organnya apa? Dicontreng. Kalau salah ya jangan dicontreng. Nice ya? Penyakitnya ada dua kan? GERD atau Asam lambung. asam lambung. Berarti organ yang bermasalah di lambung. Pintar. Apa penyebabnya? Obesitas. Perut kosong. Perut lambung kosong. Terlalu lama. Lambung kosong. Apa lambung kosong terlalu lama? Lagi. Merokok bisa secara nggak langsung ya. Mana sambil tidur. Gasnya naik ya. Gasnya naik. Oke, sudah ada lagi satu yang krusial penyebab GERD ini paling banyak ini apa? Makan. Makan enggak, betul juga. Tapi ada satu lagi nih yang ternyata berhubungan Kebanyakan kebanyakan makan. Enggak pernah nih. Sebanyak. stres bisa Oke, next. Gejalanya apa? Gejalanya Heartburn atau terbakar, rasa terbakar, mual. Hah? Rasa terbakar di ulu hati, di dada sini kan asam lambungnya kan naik ke esophagus ya. Ini silakan dicocokkan. Apa? Rokok juga. Ya, apalagi? Nih. Oke. Perih mulut terasa asam. Ya. Kalau penyebabnya No. Oke? dah. Ya. Next, penyakit berikutnya apa ya? Radang usus buntu. Radang usus buntu berarti terjadinya di usus mana? kecil. Usus besar. Salah. Benar gue. Ada lagi. Ada. Kayak usus besar ya. Karena kan ada 4 bagian dari usus besar kan ya. Salah satunya adalah usus buntu ini atau appendix ya. Ini penyebabnya ya. Penyebabnya adalah apa? Sumbatan di usus buntu tadi, apa lagi? Infeksi. Sambil dicocokkan di situ gejalanya. Gejalanya apa yang ada di situ? Apa gejalanya? Benda menghambat di buntu. Ya. Usus kan bisa nggak sih? Iya betul, di sekitar pusat tuh biasanya dia nyeri gitu ya. Tapi kalau di beneran. Kalau demam bener nggak? Lu kalau susah makan, tapi dia ada jawab lagi mual gimana? Sudah ya, kalau sudah yang kelima apa penyakitnya? Ambien. Ambeien. Apa ambeien itu di mana? Anus dan rektum bagian bawah ya, agak keluar ya. Anus aja boleh. Anus itu lubang pembuangan feses ya. Jadi itu yang bermasalah. Ya.
Ini bang, kurang apa itu? Oh, konstipasinya belum. Enggak, ya konstipasi dulu berarti. Konstipasi ada di mana? Ada di Usus. Iya bang. Ada di usus besar. Karena apa penyebabnya? Kurang serat. Kurang serat. Kurang minum. Kurang gerak. Latihan pemalas. Gejalanya apa kalau konstipasi? Itu sakit perut. Fesesnya kering. Betul. Dari sebelah. BAB-nya kurang lancar ya. Fesesnya kering dan keras. Berarti ini nanti hubungannya sama apa? Ini? Iya. Ya, hubungannya sama penyerapan di usus. Khusus besar. Loh, yang menyerap feses itu usus besar. besar ya. Kalau sembelit nyerap airnya di feses kurang banyak, terlalu banyak, maka fesesnya kering. Kalau dia ada kebalikan, nyerap airnya nggak banyak, dikit, makanya fesesnya jadi Keras. kalau diare Oh, jadi basah. Balikannya. aliran cair. Gejalanya itu ya. Oke. Baik. Sekarang terakhir ambeien terjadi di mana? Di anus. Di anus tadi ya, betul itu anus. Gitu. Penyebabnya apa? Ambeien ngejennya terlalu keras, ngejen. Ada di video. Sekarang ini apa namanya gejalanya ambeien. BAB-nya berdarah, di fesesnya ada darahnya. Terus lagi Anusnya sakit. anusnya sakit ketika dia BAB karena ada yang luka di situ. Benar semua. Ya. Nah ini, jadi ini otot di sekitar anus yang biasa dipakai ngejet itu dia bekerjanya terlalu keras ya sehingga nanti ada pembuluh darah yang kadang pecah di situ. Tuh, Jangan terlalu keras ngejet. Sambil terluar ya. Alright, kalau sudah silahkan direkap. Terus kemudian dihitung ada berapa betulnya atau tadi ya contohnya ada berapa? Hasil contohnya contohnya hasil hitungan contoh guys. Yes. Silakan ditulis di sini ya, dikasih lingkaran besar, oke? Kalau sudah, langsung disebutkan nilainya boleh? Atau silakan dikumpulkan di depan saja ensiklopedia-nya. Ya. Kumpul di depan aja. Oke. Ayo dikumpulkan di depan. Berapa loh? Tadi dua enggak apa-apa. Berapa? Pindah berapa? Masa tadi dia udah jawab enggak? Oke, kita cek dulu. Wow, ada yang 15, betul semua. Misha, Laira. Saya benar 16. Siapa yang yakin 15 16? Saya pilihan. Oke, Ijan mana nggak ada tulisan betulnya?
Oh iya lupa saya tulis Bu. Betul 13. Oke, baik. Ada yang betul 14. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Penelitian kita jadikan dasar buat mengelompokkan ya. Oke. Nah, berarti apa yang perlu kita atau kalian lakukan untuk menjaga sistem pencernaan kalian supaya sehat? Makanan yang mengandung serat. Kalau makan buah-buahan, Makan buah-buahan, sayur-sayuran, sayur-sayuran. kalau makan yang teratur, Banyak minum air putih, pola makan teratur supaya tadi enggak olahraga, mampu olahraga. Banyak bergerak. Banyak bergerak. Jangan telat makan. Dan satu lagi tadi apa kamu? Jangan stres. Jangan stres. Oh, itulah. Sekarang ini. Berarti yang dibahas di. Oke, ada yang kurang paham? Abu, Ya, paham ya. Kalau gitu, oke. Kalau gitu silakan kalian berdiri semuanya. Ya, kita berdiri dulu. Karena sambil diregangkan otot-ototnya. Oke. Ada yang tahu lagu potong bebek angsa? tahu Bu. Tahu ya? Oke. Baik. Dengarkan. Bagian sini potong bebek angsanya huruf U kalian diganti O, ganti A, ganti I, ganti U, ganti ganti U. Dengarkan dulu. Fokus. Nanti juga tunjuk ya. Jadi bergantian misalkan dari sini. Foto ayat. Masak bebek angsa, masak kepala. Kalau di sini berarti kalian langsung nyambung. Nyambung lagi nyambung. Apa? Masak bebek angsa, masak kepala. Tadi apa A? I, U, O. Ulang. Sekarang anu dulu berurutan ya. 1, 2, 3. Pasang bebek angsa, masak kepala. Suruh. Bisa ya. Sekarang juga kacak ya. Oke, siap? Ya. 1, 2, 3. Musuk di hulu. Nana mata dasa apa kalah. Siring ke kiri, siring ke kiri. Ulang sekali lagi, coba yang nyari suaranya. Nanti yang kurang nyari ditambahin soalnya ya. Ulang ya. 1, 2, 3. Bebek angsa masak kepala. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Nah, ini langsung dibacakan sesuai dengan nilainya tadi ya. Oke, Miss Aira di sana, Miss Aira, Juanita, Kaya, Izan, dan Ryan. Silakan, yang tidak dipanggil silakan berdiri. Ya, langsung ke sana. Di bawah laptopnya boleh. Yang di sebelah sini, yang di sebelah sini, Alika, sebelahnya Alika, Kalila, Kansa Risma, dan
Devin, ya, Latifah, Nur, langsung sama saya. Tuh. Hello. Mana? Ya, oke. Ini maaf, Nayara di sana gantian sama Yaga. Oke, Nayara gantian sama Yaga. Aku ya. Hafiz ini Hafiz. Oke, baik. Oke, ya. Oke, sudah ya. Sudah pas. Sesuai aja. Next adalah ada lagi nggak tadi yang belum kita bahas yang kelewatan? Kira-kira gangguan pencernaan apa yang belum terbahas tadi? Apa nak? Intoleran terhadap laktosa. Ada lagi? Yang lagi marak sekarang ini anak-anak seusia kalian? Diabetes. Apa itu diabetes? Kebanyakan gula. Di mana ya? Di dalam darahnya ya, karena ketidakmampuan apa? Tidak mampuan Menghasilkan enzim Y ya. Jadi nanti dia biasanya banyak ada gula dalam darah. Disebutnya diabetes apa? Kan ada dua ya, diabetes insipidus dan diabetes mellitus. Berarti kalau yang kebanyakan gula dalam darah namanya diabetes mellitus. Oke, sekarang silakan kalian buka laptop kalian lagi. Ada di GCR kalian ya. Ada di GCR kalian link ya, link artikel. Silakan langsung dibuka di situ yang tentang kasus diabetes mellitus. Judulnya diabetes mellitus anak meninggal. Nah, itu berarti dia terjadinya atau diderita oleh anak-anak di keluarga kalian. Kenapa? Iya, sudah dibuka. Nah, selain sumber dari ini artikel yang ada di GCR kalian, ada juga di buku paket dan PPT yang sudah share juga ya di GCR juga ya tentang diabetes mellitus. Nah, itu bisa dijadikan sumber atau dasar nanti kalian dalam berdiskusi ya. Nah, Uber akan sambil memberikan ini. Nanti silakan sambil dibaca-baca dulu boleh. Nanti ada kelompok yang dapat 2 lembar, ada kelompok yang dapat 1 lembar, nggak apa-apa. Silakan dikerjakan sesuai dengan yang diberikan Bu Betty ya. Dan ini diskusi kelompok. Jadi Bu Betty nanti sambil lihat keterlibatan kalian dalam kelompok apa, andilnya apa, apakah ada ikut sumbangsi pendapat kah atau memberikan masukan gitu ya. Jadi silakan diambil dikerjakan yang ini. Oke. Sumbernya cuma 3 tadi ya, yaitu GCR berupa artikel, terus kemudian berupa PPT dan buku paket kalian. Ini ada juga di sini. Selain itu tidak boleh, jadi nggak boleh buka Google ya, nggak boleh search ya, gitu ya. Ini sudah dapat belum? Belum, silakan. Ini sama ini, ya. Sebelum mengerjakan ada yang mau ditanya tidak? Ngerjakannya nanti silakan fokus pada artikelnya dulu. Ya, yang hijau ini. Oke, itu yang ada di GCR dan ini adalah yang ada di buku paket dan PPT ya. Ini PPT-nya ini ya. Ya. Ada yang mau ditanya?
sudah pas. Ada yang mau ditanya? Aku tahu di sini Yang satu ini. Oh jam gini ya. Nanti akan sudah di Indonesia. Nah, saudaranya Ya. kamu Kenapa? Dapat stempel nanti. Yang paling baik dalam mengerjakan dan presentasi nanti ya, nanti dapat stempel. Ya. pesan kok. Ya. Ya. Oke, supaya menarik kalian pilih nama kelompok ya. Nama kelompoknya itu berdasar budaya Kaltim. Apa nama kelompoknya? Dayak Merona. Oke, Dayak Merona. Petung. Enggan. Apa? Mahakam. Lembu Suwana. Dayak Merona. Pesut. Enggan. Mahakam. Ya kamu berarti diskusi ya. Ya makanan dan makanan. Bisa. Iya, ada. Itu aja kan. Apa penyebab utamanya? Kalau penyebab utamanya itu kan karena ini gula darahnya jadi karena gula darahnya banyak. Ini kah? Kalau itu nanti untuk produk gula udah masalah. Pertanyaannya adalah itu Iya ya, apa gejala ciri-ciri diabetes? Bolehkah konsumsi gula secara berlebih? Kenapa? Apa penyebab utama dari meningkatnya kasus diabetes pada anak nih, terutama kayak kalian anak-anak seumuran kalian ini gitu. terus Sudah? 2 menit lagi ya. Udah, Ryan? Man? Ijan, bagaimana Jan? 3. Ada yang mau ditanya? apanya kok bisa baca Artikelnya ya, dibaca artikelnya. Bagaimana Naya? Ada di PPT juga itu. Bayangkan keadaan di mana ada kandungan gula tersembunyinya. Bu, saya sudah Bu. Sudah kan? Ya. Yang satunya mana
Ini cewek. Ya? Gimana? Kamu yang ngomong. Ya. Alright, buku hitung sampai 5 ya. Kita sudahi dan silakan nanti yang ini silakan nanti kalian presentasikan ya. Gitu ya. Jadi kalau ini sudah sampai mana? Oh ya, yang satunya sudah sampai sudah. Sudah ya? Tidak? Oke, siap ya. Yang satunya sudah. Berhitung sampai 3 ya. Sudah ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Ada yang mau presentasi ke depan? Woi, masya Allah. Dari kelompok mana sih? Dari kelompok Dayak. Dayak Merona. Begini. Dene. Sebentar semuanya. Yeay. Sudah ya. Apa yang lain boleh selesai menulisnya? Ini tadi apa? Henggang. Sudah selesai ya, henggang, kesuk, maha, dan lembuswana. Silakan diselesaikan menulisnya. Kita sudah berhentikan kegiatan menulisnya. Sekarang teman kalian dari Dayak Merona akan presentasi. Silakan maju ke depan presentasi. Yang lain silakan nanti menanggapi ya. Kita mulai depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami dari kelompok Dayak Merona. Saya Devin. Saya Mbak. Kali ini kita akan mempresentasikan apa itu diabetes, kenapa bisa terjadi. Oke, yang pertama ada gejala atau ciri-cirinya: sering kencing, cepat lapar, dan sering haus. Apakah boleh mengonsumsi gula secara berlebih? Kenapa tidak? Karena kebanyakan banyak keadaan di mana ada kandungan gula tersembunyi yang tinggi. Apa penyebab utama dari meningkatnya kasus diabetes pada anak di Indonesia? Karena anak-anak menjadi gemar makanan yang manis dan sering mengkonsumsi gula yang berlebihan. Oke, baik. Nomor kedua? Bagaimana menurut pendapat kalian mengenal meningkatnya kasus diabetes pada anak di Indonesia? Itu sangat buruk karena anak-anak menjadi gemar mengonsumsi makanan dan minuman manis, apalagi makanan dan minuman pemanis itu sangat terjadi di dalam dapat itu. Oke. Lagi? Menurut kalian apa tujuan penulis artikel ini? Itu untuk mengedukasi orang tua dan anak agar tidak makan dan minum minuman manis dan menjaga pola makan yang enak. Oke. Dan terakhir, menurut kalian bagaimana cara menghindari penyakit ini? Konsumsi apa yang sebaiknya dijalani? Yang pertama, mengurangi konsumsi gula yang berlebih, dan yang kedua, makan makanan yang sehat dan bernutrisi. Oke. Ada yang mau bertanya dan memberi tanggapan? Oke, dari kelompok apa yang bisa dilebus mana? Risma? Contoh makanan yang sehat itu enggak? Contohnya makanan yang sayur-sayuran, buah-buahan seperti pepaya itu mungkin. Yang kebalikannya antara yang tidak sehat yang apa contohnya? Contohnya Jangan merek seperti minuman manis-manis gitu. manis-manis. Kayak minum es soda-soda. Soda-soda. Makanan cepat saji. Tuh Risma. Lembus mana ya? Oke. Semoga bermanfaat ya.
sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih kita kasih kita kasih wow. Oke, good. Ada lagi kelompok yang berprestasi? Oke, kelompok apa nih tadi? Enggak, silakan enggak. Semuanya ya. Oke, baik. Oke, silakan pakai ini supaya masuk. Dipegang aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Enggang ingin mempresentasikan tentang diabetes. Yang pertama, apa gejala atau ciri-ciri diabetes? Yang pertama adalah luka susah kering dan sering haus. Yang kedua, apa penyebab utama dari meningkatnya kasus diabetes pada anak di Indonesia? Makanan dan minuman manis lebih mudah dijangkau dan kebijakan pemerintah dicap belum cukup melindungi dan lebih banyak menggantungkan pembatasan konsumsi gula pada masyarakat sendiri pada informasi gula di kemasan. Lebih praktis, murah, dan dari yang makanan sehat. Apa tadi? Boleh bagus itu apa? Makanan dan minuman manis lebih mudah dijangkau dan kebijakan pemerintah dicap belum cukup melindungi dan lebih banyak menggantungkan pembatasan konsumsi gula pada masyarakat sendiri pada informasi gula di kemasan karena lebih praktis, murah dari makanan sehat. Lebih murah. Yang ketiga, apakah boleh mengkonsumsi gula secara berlebih? Menurut saya tidak, karena mengkonsumsi gula secara berlebih dapat meningkatkan resiko diabetes. Konsumsi normal gula per hari seharusnya adalah 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Oke, baik. Ada lagi? Yang kedua ya. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai peningkatannya kasus diabetes pada anak di Indonesia? Kurangnya sadar terhadap diri sendiri dan didikan orang tua yang kurang baik. Karena orang tua harus memberikan makanan yang bergizi. Betul. Tanggung jawab orang tua. Dan kalian juga harus sadar juga sebenarnya. Menurut kalian, apa tujuan untuk menulis artikel ini? Memberikan kesadaran terhadap masyarakat, terutama para orang tua, untuk membimbing anak-anaknya agar dapat mengontrol konsumsi gulanya. Lalu, menurut kalian bagaimana cara menghindari penyakit ini? Pola hidupnya seperti apa yang sebaiknya dijalani? Olahraga yang rutin, kurangi konsumsi yang manis-manis, memberikan edukasi kesehatan sejak dini, memberi alternatif pengganti gula seperti buah atau sayur. Oke, ada yang mau menanggapi dan memberikan pertanyaan? Ada yang mau menanggapi dan memberikan pertanyaan? Ya? Boleh, ya. Boleh pinjeminnya? Ya, ya. Disarankan ideal untuk mengurangi gula diabetes tadi katanya. Ya, siapa? Misha. Olahraga apa? Apapun jenis olahraga itu yang asalkan bisa membakar kalori itu oke aja kalau untuk mengurangi diabetes karena kan niatnya untuk mengurangi gula ya. Jadi karena untuk mengurangi gula sama dengan mengurangi lemak itu membakar kalori Olahraga apa saja bisa, yang pasti olahraganya untuk membakar kalori atau lemak tadi ya. Gitu kan? Iya, betul. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Oh, Kalila. Oke, dari kelompok Muswana. Boleh intinya. Kalila dari kelompok Muswana. Lilanya nggak usah ya. Kalau misalnya sudah terkena penyakit diabetes, hal paling efektif untuk cepat sembuh atau setidaknya mulai sembuh itu dengan cara apa? Yang paling efektif yang bisa dilakukan
supaya diabetesnya cepat mereda gitu? Kira-kira apa? Cuci darah. Cuci darah. Diabetes cuci darah? Itu mengurangi diabetes. Ya, kontrol konsumsi gula. Kontrol konsumsi gula. Apa nih? Biasa apa sih yang paling banyak mengandung gula yang orang diabetes yang ganti? Nasi. Nasi dengan Nasi dengan nasi merah. nasi merah, dan yang paling dan yang lebih rendah lagi bisa dengan ubi kentang ya, kentang gitu. Jadi diganti makanan yang berpotensi gulanya tinggi itu diganti dengan yang gulanya lebih rendah. Bagus Misha dan teman-teman dari kelompok enggang ya. Sudah cukup ya sepertinya ya. Baik, silakan ditutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih W, kita kasih O, kita kasih W. Wow. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sudah? Terima kasih. Oke. Ya. Ada lagi? Satu lagi. Oh, masya Allah. Dari kelompok apa nih? Makan. Silakan maju. Jangan satu lembar ya. Nih. Oke. Jadi kelompok terakhir ya. Silakan kelompok ini boleh bertanya nanti untuk menambah nilainya ya. Silakan Hafiz. Perkenalkan, kami dari kelompok Mahakam. Perkenalkan, nama saya Hafiz. Ya, langsung. Satu, sering kencing. Dua, cepat lapar. Sering haus dan kencing manis. Apa sebab utama dari meningkatnya diabetes pada anak Indonesia? Yang ada di minuman yang sangat yang ada di minuman yang sangat tiga untuk menjadi Ya? Oke, ada yang mau bertanya? Tadi kencing banyak ya kan? Oh, satu lagi, oke. Apakah boleh mengonsumsi gula secara berlebih dan kenapa? Tidak boleh, dikarenakan jika terlalu banyak mengonsumsi gula secara berlebihan, maka tubuh tidak dapat menghasilkan insulin yang cukup yang tepat untuk menanggung gula yang ada di tubuh manusia dan menyebabkan gulanya menumpuk di darah dan menyebabkan komplikasi penyakit. Oke, tadi ciri-cirinya hampir mirip ya. Kencingnya terlalu sering. Terus apa lagi tadi? Apa nak? Cepat haus ya kan? Kencing ya. Ada pertanyaan atau tanggapan? Oke, dari Rama. Apakah diabetes bisa menyebabkan kematian? Apakah diabetes bisa menyebabkan kematian? Apakah diabetes bisa menyebabkan kematian? Tentu saja bisa. Tentu saja bisa. Karena jika tubuh tidak dapat menghasilkan insulin yang cukup seperti tadi, maka dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang lumayan parah dan memperburuk untuk tubuh kita. Mungkin saja bisa. Mungkin ya, dan bisa menyebabkan kematian dan penyakit lain begitu ya. Begitu Raka sudah terjawab ya. Jadi kalian memang harus berhati-hati. Oke, satu lagi. Ada kan kasus anak 13 tahun dia meninggal karena diabetes karena sering mengkonsumsi makanan junk food ya. Ya. Kencing manis itu apa? Bukan. Kencing manis itu apa? Kalau nggak bisa mungkin kelompok lain boleh menambahkan. Kencing manis itu seperti kayak seperti kebanyakan gula, jadi kencingnya tuh sehingga saya sudah tampak Marisa seperti apa banyak bulunya gitu dikarenakan kebanyakan gulanya. Kebanyakan gulanya. Jadi di kencingnya. Tapi iya ya, ada di beberapa kasus yang orang punya kencing manis, jadi pipisnya itu dikerubungin semut. Ya, meskipun tidak semuanya. Ada yang mau menambahkan dari kelompok lain tentang kencing manis? Apa itu? Ya, kencing manis itu apa gitu? Tapi itu udah cukup ya. Terima kasih dari kelompok Mahatam ya. Kita kasih W, kita kasih O, kita kasih W. Wow, tepuk tangan.
Diabetes mellitus apakah bisa menyebabkan penyakit lain? Bisa tidak kira-kira? Bisa. Bisa. Contohnya apa? Gagal ginjal. Gagal ginjal, nanti akhirnya harus cuci darah. Ya kan, apalagi kira-kira? Juga lah. Obesitas sama. Penyebabnya, salah satu penyebabnya sebenarnya obesitas itu yang memicu tadi ya, diabetes tadi itu akhirnya. Ya betul. Terima kasih Aira. Betul sekali. Sepertinya yang lain tidak ada ya? Oke. Baik, kalau gitu ini kita sudah mau selesai. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau coba? Jangan mengkonsumsi terlalu berlebihan. Tidak. Jangan mengkonsumsi gula terlalu Gula terlalu tinggi. Apa saja yang kita pelajari tadi hari ini? Mungkin dari siapa tadi? Ijan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya jaga kesehatan, dan tidak diabetes. Supaya tidak kena penyakit. Apa saja lagi yang kita pelajari hari ini? Tentang memperbanyak olahraga dan lemak dan lain-lain. lebih kepada jenis-jenis dari penyakit Dalam dalam sistem pencernaan. Tadi ada diare, ambeien, GERD, sembelit dan sebagainya, yang dimana penyakit-penyakit tadi tersebut sebenarnya bermuara dari organ yang bermasalah, organ-organnya. Terima kasih Hafiz dan Aira dan yang lain yang menambahkan, tadi ada Devin juga ya, ada Davin juga. Terima kasih. Betul ya. Nah, kesimpulannya adalah kurang lebih seperti ini ya. Jadi terjadi masalah organ-organ pencernaan, itu tadi jenis-jenisnya, dan apa saja yang perlu kita lakukan supaya sistem pencernaan kita lancar. Oke. Baik, nah ini ada tugas. Kalian nanti bisa dicek di Google Classroom ya. Tugasnya adalah mencari narasumber yang pernah punya riwayat sakit pencernaan. Misalkan siapa di rumah, ada nggak kira-kira? Dirimu sendiri. Tapi nggak boleh ya wawancara diri sendiri. Temennya nanti boleh wawancara nanya, kamu sakit apa gitu. Nih narasumber terdekat kalian nanti langsung diwawancara. Atau keluarga siapa mungkin di rumah yang nenek, kenapa nenek? Usus pun banyak kan gula diabetes ya? Oh, apa gitu? Apa? Nanti kemudian cepat ini ya, cepat turun dari gulanya. Sudah ini dokter. Ya. Ada lagi di rumahnya mungkin atau tetangganya mungkin? Ada? Cari ya nanti ya. Ada diabetes kakinya dia. Oh, siapa? Kamu sebelum itu ya kayak saya. Kai, oh ya, mungkin bisa diwawancara. Nah, isi wawancaranya apa saja? Itu sudah ada poin-poinnya ya di Google Classroom kalian. Wawancara singkat, dan ini adalah juknisnya. Apa saja nanti yang perlu ditanyakan ini di sini. Ya, dan nilainya ini. Kemudian nanti kalian bikin laporannya. Terserah mau bentuknya seperti apa, gitu ya. Dan segera dikumpul. Ada yang mau ditanyakan mengenai tugasnya? Ini kapan dikumpul? Deadline-nya 2 minggu setelah ini, ada juga di GCR. Itu individu atau Individu, betul individu. Ini nanti bisa dapat stem Kak Bun? Bisa. Kalau tadi yang presentasi 1, 2, 3, nanti habis ini kita stem cowet ya. Ini juga nanti dipilih 5 orang yang paling menarik laporannya. Nanti itu dapat stempel juga 1 orang. Ini kita wawancarinya bebas saja kalau gimana? Apanya yang bebas? Kita pastikan nanya ke diabetes. Itu ada batasan usianya? Enggak ada batasan usianya. Enggak harus diabetes ya. Misalkan dia diare yang berhubungan dengan pencernaan boleh. Ini bebas. Bebas. Apalagi? PPT di Canva boleh. Bentuknya dibebaskan. Boleh PPT di Canva, boleh berupa rekaman audio aja, berupa video yang menurut kalian paling menarik dan menurut kalian paling bisa kalian kerjakan. Deadline-nya kapan? Deadline-nya kawan-kawan 2 minggu habis. ya nggak apa-apa. Ada lagi? Tempelnya dekat Tempelnya mau berapa? Mau berapa? 10. Kan banyak nih, Bu.
5 lah ya, tapi yang 5 terbaik aja ya. Satu kelas 5 terbaik, nanti dapat 5 sekarang. Ada lagi? Udah? Oke, baik. Kalau gitu sudah selesai semuanya. Gimana kira-kira hari ini pembelajarannya? Seru ya? Oke. Jadi kalau menurut kalian happy, kalian silakan begini. Kalau tidak happy begini. Kita coba bersama, apakah kalian happy atau tidak? Enggak ya, oke. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah pembelajarannya seru? Oke? Seru. Oke, terima kasih semuanya. Baik. Materi berikutnya, kan kita udah selesai sistem pencernaan ya. Materi berikutnya berarti tentang apa? Masih di sistem Pernapasan. pernapasan. Pernapasan, sistem pernapasan. Ya, materi berikutnya sistem pernapasan. Ini masa sistem pernapasan? Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah organnya apa saja? Jantung, pembuluh darah yang membedakan. Paru-paru itu sebenarnya termasuk di sistem pernapasan ya? Oh iya. Iya kan? Tapi ada yang pembuluh darahnya di sistem peredaran darah kecil, betul, itu ada juga. Jadi dia kayak sebenarnya bukan organ peredaran darah, tapi dia ada andil juga di situ dalam mengganti oksigen dengan karbon dioksida ya kan? Betul. Terima kasih Aira. Terus apa lagi tadi ada 3 organnya? Jantung, pembuluh darah, Terus lagi jantung, pembuluh darah, dan yang di putar apa? Darah itu sendiri. Ini jauh-jauh. Baik. Untuk materi berikutnya, silakan disiapkan ya. Nanti Google akan memberikan materinya seperti ini di Google Classroom. Seperti biasa kalian persiapan dulu di download yang bisa di download. Kemudian yang perlu dibaca dulu. Yang perlu dilihat kalau ada videonya juga silakan dilihat. Nah, karena kita akan membuat sesuatu nanti minggu depan, silakan nanti boleh sambil dicatat. Kalian membawa apa saja? Yang pertama adalah kalian membawa kertas karton. Kertas karton biasanya kan besar ya, itu dibagi aja menjadi 4 boleh. Kertas karton 1 yang besar begitu dibagi menjadi 4. di perwakilannya apa? Enggak, ini dulu. Apa lagi? Warnanya putih. Terserah. Yang cewek pink, yang cowok merah. Ranger merah ya? Ranger merah dan ranger pink. Oke. Terus kemudian membawa spidolnya warna merah dan biru. Spidolnya warna merah. Satu lagi silakan membawa kancing baju. Kancing di warna apa bu? Iya, warnanya merah dan biru. Masing-masing satu-satu saja. Merahnya 1, birunya 1, spidolnya biru 1, merah 1 juga. Jadi beli 1 karton dibagi 4 begitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Itu untuk minggu depan ya. Oke, baik. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya. Ini nanti untuk ini nanti dikumpul ya, ya. Dan yang dapat stempel tadi yang mau dipresentasi saat kelompok Daya Corona, kelompok Enjang, dan kelompok apa tadi Mak? Alhamdulillahirobbilalamin, kita sama-sama membaca hamdalah karena pelajaran kita hari ini sudah selesai dan lancar. Sikap berdoa. Terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu.
Amin. Kita